Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak rasa kita sudah masuk di bulan ketiga, dan sebentar lagi kita akan menyongsong hari raya Paskah. Saya percaya bahwa Tuhan kita hebat dan luar biasa. Amin. Saya percaya kepada firman-Nya yang berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari gak semakin letih lesu, tapi menjadi semakin kuat. Saya percaya Anda dan saya dan semua keluarga besar GBI, Legend Suprapto, atau siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah ini, Anda dan saya, kita semua orang-orang yang kuat karena kita punya Allah yang besar. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersatu dulu dalam doa sebelum kita naikkan pujian. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebesaran-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kelimpahan-Mu, untuk pemeliharaanmu atas sepanjang hidup kami. Kami mau nyatakan, kami mau naikkan pujian, kami mau bersorak-sorak karena kami tahu ada kuasa di balik pujian kami Tuhan. Kau bertata di atas pujian umat-Nya, dan kami percaya, kami menaruh harapan kami kepada tangan Allah kami yang kuat. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Yes. Semuanya bertepuk tangan. Bapak Ibu yang di rumah dengan kami yang di sini. Yes. Dengarlah imannya, dengar
Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia. Yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
sekalipun pandemi kesusahan menimpa setiap umat-Mu Tuhan, ajar kami untuk kami mengerti arti dari lagu ini Tuhan. Kami terbang di atas badai, kami kuat, kami semakin kuat karena kami mengandalkan Allah yang kuat. Terpujilah nama-Mu ya Allah, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang terus menuntun kami dengan firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu. Biar kiranya firman Tuhan kami mengerti dan kami diberikan kemampuan untuk melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Bunyi firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul perikop dari firman Tuhan ini adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Kalau kita belajar bagi orang-orang Yunani, kalau kita bicara tentang kasih, bicara tentang cinta, itu dibagi 4 jenis. Ya, ada eros, ada storge, ada philia atau phileo, dan agape. Bicara tentang kasih, bicara tentang cinta, merupakan bentuk ungkapan emosi manusia yang paling kuat. Ya, bahkan Alkitab mengajarkan Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan serta sesama adalah hal yang paling utama. Dan seluruh hukum Taurat, kitab para nabi, semua dirangkum dalam 2 hal itu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebab itu kalau kita bicara tentang mengamalkan kasih persaudaraan, ya kalau kita ingat ayat ini merupakan ayat tema dari Natal Nasional tahun 2021. Sebab itu saya berikan tema firman Tuhan hari ini adalah mengasihi dengan paradigma baru. Kita sudah tidak asing dengan kata kasih, cinta, mengasihi, mencintai. Hal yang sudah terlalu sering kita dengar. Bahkan mungkin kita sudah melakukannya untuk orang-orang yang dekat dengan kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang kita sayangi, atau mungkin bahkan untuk orang yang bahkan kita belum kenal. Tetapi karena Allah memerintahkan itu sehingga kita melakukannya. Jadi bukan hanya kita dengar, tapi kita sudah melakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menjadi persoalan hari ini kita mau belajar bagaimana mengasihi dengan paradigma baru. Melalui ayat ini kita belajar, ya 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau kita cermati, kalau kita perhatikan lebih jeli, secara detail apa yang dikatakan oleh Petrus, Rasul Petrus, ya mungkin kita ingat Tuhan Yesus pernah mengingatkan Petrus di bagian ayat Alkitab yang lain kita pernah dengar itu. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali Tuhan Yesus sampaikan itu kepada Simon Petrus, kalau engkau benar-benar mengasihi aku dengan kasih agape, maka gembalakanlah domba-domba. Tetapi salah satu perwujudan nyata dari mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Nah ini yang kita pelajari hari ini, kita dengar hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mengasihi dengan paradigma yang baru. Secara detail jelas sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus.
itu dari yang paling umum sampai kepada hal yang khusus. Dikatakan jemaat itu sudah menyucikan dirinya karena taat kepada kebenaran. Tapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Dikatakan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Diamalkan, dilakukan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jauh lebih kuat. Petrus mengingatkan kembali, hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Jadi ada penekanan dari yang paling umum sampai yang paling khusus. Dari yang paling biasa sampai yang paling kuat. Inilah salah satu ciri bagaimana kita mengasihi dengan paradigma yang baru. Tidak cukup di level yang umum. Tidak cukup di level yang biasa. Tetapi dikatakan sampai bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Tidak hanya sekedar dilakukan tetapi sungguh-sungguh. Nah ini penekanan yang kita percayai, yang kita pahami adalah mengasihi dengan paradigma yang baru. Bahkan Alkitab juga mencatat, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bicara tentang kasih persaudaraan, Philea. Makanya ada istilah Philadelphia. Itu sangat berhubungan dengan yang namanya kasih agape. Ada satu ayat dalam Alkitab yang berkata, dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali, ternyata pesan Rasul Petrus kepada jemaat, kepada kita semua, untuk mengamalkan kasih persaudaraan, untuk mengasihi dengan paradigma yang baru, itu sangat berhubungan dengan kasih agape. Kita nggak mungkin kita katakan kita mengasihi Allah tapi benci saudara kita, tidak mengasihi mereka, tidak memperdulikan mereka. Sebab itu hari ini kita belajar bahwa ternyata mengasihi Allah itu sangat erat hubungannya dengan mengasihi sesama. Saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengasihi dengan paradigma yang baru. Atau mengapa kita mengasihi dengan paradigma yang baru. Itu aja, itu yang paling mudah kita pahami. Mengapa kita harus mengasihi dengan paradigma yang baru. Bukan dengan paradigma yang lama, bukan ada di level yang paling umum, paling biasa. Tetapi ada pada satu penekanan yang bersungguh-sungguh untuk dilakukan. Mengapa Rasul Petrus menyampaikan itu? Mengapa Tuhan mengingatkan ini kepada kita? Bukankah mengasihi, mencintai, memperhatikan orang lain sudah hal yang biasa kita lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya catat di sini ada 3 hal. Mengapa kita harus mengasihi dengan paradigma yang baru? Penekanannya adalah mengasihi sesama kita. Sebab mengasihi sesama sangat erat hubungannya dengan mengasihi Tuhan. Yang pertama dalam Injil Matius 24 ayat 12. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di situ dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mengapa kita harus mengasihi dengan paradigma yang baru? Yang pertama, karena kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Dunia akan berakhir. Kita tidak akan terus menetap di bumi ini. Entah nanti kita dipanggil Tuhan melalui kematian, entah kita nanti dipanggil Tuhan dengan pengubahan tubuh kemuliaan, tidak ada yang tahu. Tetapi intinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita dengar, ya ada banyak rumor bahwa akan terjadi perang nuklir.
Perang Dunia Ketiga, entah apalah itu. Ya, ada embargo atau sanksi ekonomi untuk satu negara yang salah satu yang sangat berpengaruh di dunia. Semua orang mulai khawatir, harga-harga naik, semua akan terimbas. Itu membuktikan bahwa memang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, ketika kesudahan segala sesuatu sudah dekat, Bapak Ibu Saudara, akan semakin bertambah kedurhakaan dan kasih kebanyakan orang akan menjadi tinggi. Itu sebabnya kita belajar hari ini bahwa kita harus mengasihi dengan paradigma yang baru. Kenapa? Mengapa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita mau timbun harta apapun di dunia tidak akan kekal. Kita mau menimbun harta apapun di dunia tidak akan pernah cukup. Semua sudah dicatat di Alkitab. Tidak ada yang pernah merasa puas, selalu kurang. Tetapi dengan apa yang kita punya, kita belajar berdampak dengan orang lain. Itulah cara atau itulah mengasihi dengan paradigma yang baru. Karena kita tahu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Haleluya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, ada satu ayat dalam Alkitab tadi saya sudah sampaikan juga dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Jadi dari Injil Matius, dari surat 1 Yohanes sampai di 1 Petrus itu bicara tentang keadaan dunia dan bicara tentang kasih kepada Allah dan sesama. Hal yang kedua yang saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi dengan paradigma yang baru? Yang kedua, karena kasih atau mengasihi adalah hal yang paling utama. Kalau kita katakan keluarga adalah yang utama, benar. Kalau kita katakan Tuhan number one, betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab mencatat ada 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Iman kalau kita sudah ketemu Tuhan tidak perlu iman lagi. Pengharapan kalau kita sudah ketemu Tuhan muka dengan muka sudah tidak perlu pengharapan lagi. Tetapi kasih kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kasih melebihi dari apapun yang ada di dunia. Maaf saya mau katakan, termasuk orang tua kita, termasuk anak-anak kita, termasuk bisnis kita, usaha kita, pelayanan kita, termasuk apapun yang paling kita cintai yang ada di dunia. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya mengapa kita harus mengasihi dengan paradigma yang baru, karena kasih atau mengasihi adalah hal yang paling utama. Itu yang Alkitab catat, itu yang Alkitab katakan. Tetapi yang terutama, nah itu dia. Ini perkataan Yesus. Ini perkataan Alkitab yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Yesus yang adalah firman itu. Dikatakan tetapi yang terutama. Berarti kasih, mengasihi adalah yang terutama. Paradigma kita yang lama, kita bisa saja berpikir mengasihi, tunggu dulu, mau ngasih siapa-siapa nih? Kalau mengasihi istri, ya puji Tuhan. Mengasihi suami, puji Tuhan. Mengasihi anak-anak, puji Tuhan. Tetapi yang Alkitab catat dalam 1 Petrus dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Paradigma kita harus diubah. Dari yang tadinya ruang lingkup rumah tangga, ruang lingkup keluarga, bergerak. Diperlebar. Sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Artinya tidak dibatasi. Selagi kita diberikan kemampuan Bapak Ibu Saudara, selagi kita semua diberikan berkat atau apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, selagi itu masih bisa
dipercayakan kepada kita dan itu disalurkan, saya mau katakan, berkat Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Itu paradigma yang baru. Mengapa kita harus mengasihi dengan paradigma yang baru? Karena kasih atau mengasihi adalah hal yang paling utama. Bukan keluarga, bukan orang tua, bukan anak-anak, bukan juga semua yang kita cintai di dunia ini. Karena surat Yohanes katakan Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi Allah lah yang number one, Tuhanlah yang nomor satu. Itulah paradigma yang baru, mengasihi dengan paradigma yang baru. Jelas Petrus katakan, tetapi yang terutama, karena kasih atau mengasihi adalah yang paling utama. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengasihi dengan paradigma yang baru? Masih di 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mengasihi dengan paradigma yang baru, karena kasih yang tulus menutupi banyak sekali dosa, banyak sekali pelanggaran. Alkitab mencatat kita bersalah dalam banyak hal Bapak Ibu. Bahkan ada satu cerita, seorang yang kedapatan berzina dihadapkan kepada Yesus oleh orang-orang banyak, orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi. Tuhan Yesus gak bisa jawab, bukan berarti tidak memiliki jawaban, tidak langsung menjawab, tetapi dia menulis ke tanah. Dan dia berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan kesalahan, dosa sejak lahir, dialah yang pertama melemparkan batu. Tidak ada satu orang pun Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus yang tidak berdosa tidak melakukannya. Kalau ada orang yang bersalah, kalau ada orang yang berdosa, kalau ada orang yang susah, kalau ada orang yang tidak berdaya, kasih sekecil apapun Bapak Ibu Saudara itu akan menyelamatkan orang itu. Ada banyak orang yang mengalami kepahitan. Ada banyak orang yang mengalami luka. Tetapi perhatian sekecil apapun, kasih yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh, atau hal yang paling sederhana sekalipun, itu akan menyelamatkan orang itu dari keterlukaannya. Hal itu akan menyelamatkan orang itu dari kepahitan hidupnya. Seringkali tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, berapa kali sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang lain. Kita gak pernah tahu persoalan dia sebenarnya. Tetapi ketika firman Tuhan tentang kebutuhannya didengar, maka firman Tuhan itu bekerja. Firman Tuhan itu berdaulat berkuasa atas orang itu. Itu sebabnya hal yang ketiga ini, karena kasih yang tulus menutupi banyak sekali dosa. Sebab kalau kita seperti orang Yahudi, ya, kalau kita seperti orang Yahudi yang membawa perempuan yang kedapatan berzina, kalau posisi kita, kalau kita memposisikan diri sama seperti mereka, saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa akan ada banyak sekali orang-orang berdosa yang tetap berdosa. Akan ada banyak sekali orang-orang yang berdosa akan tetap terpuruk. Akan ada banyak sekali orang-orang yang terluka tetap dalam keterlukaannya. Tetap dalam kepahitan hidupnya. Mengapa? Karena sebenarnya mereka butuh kasih yang tulus ikhlas. Itu sebabnya mari kita belajar. Sebab kasih yang tulus menutupi banyak sekali dosa. Tetapi iblis ingin kita berdiri sebagai hakim bagi sesama kita. Ini bahaya. Saya ingat sekitar 2,5 bulan yang lalu, ya, karena saya juga mengajar. Jadi saya tidak katakan banyak, tapi ada 1-2 alumni yang datang kepada saya untuk mengkonsultasikan masalah
hal yang sangat sebenarnya hal yang sangat pelik karena berhubungan dengan pernikahan. Di alumni. Saya sudah seringkali ingatkan kepada anak-anak murid kalau saya ngajar, jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Maksudnya jangan imannya A terus nanti pacaran atau nikah dengan imannya yang B. Tetapi toh yang namanya manusia tetap melanggar. Saya ditelepon, Pak, saya mau konsultasi, saya mau ini sambil nangis-nangis. Setelah saya bertemu dia, kita udah janjian ketemu, dia bawa orang tuanya untuk konsultasi seperti apa. Saya berusaha gini, saya orang berdosa juga. Saya bukan orang yang tidak pernah lakukan kesalahan dalam hidup saya. Saya coba memposisikan, saya tidak akan marah. Nah itulah, saya udah bilang kan dari dulu, kamu sih. Saya nggak akan ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan memposisikan diri saya sebagai pemuka agama, saya tidak akan memposisikan diri saya sebagai ahli-ahli orang-orang Taurat yang merasa tidak pernah bersalah atau tidak pernah berdosa. Merasa dirinya benar. Tapi saya katakan, oke, lupakan masa lalu. Kita coba cari jalan keluar untuk ke depan. Bapak Ibu Saudara, kasih yang tulus ikhlas untuk hal yang paling sederhana itu mampu menyelamatkan banyak orang dari keterpurukannya. Mampu membangkitkan orang dari rasa bersalahnya. Mampu membangkitkan orang dari ketidakberdayaannya. Kasih tulus ikhlas menutupi banyak sekali dosa. Sebab kalau kita tetap berani berdiri seperti orang-orang Yahudi, para pemuka-pemuka agama Yahudi, maka akan ada banyak sekali orang-orang yang tidak dipulihkan hidupnya. Bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi karena kita tidak mengamalkan kasih yang tulus kepada sesama kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar. Dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mengapa kita harus mengasihi dengan paradigma yang baru? Saya ulangi yang pertama, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, biasanya akan bertambah-tambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Itulah saatnya. Disitulah kesempatan kita untuk mengamalkan kasih yang tulus. Yang kedua, karena kasih atau mengasihi adalah hal yang paling utama. Orang tua yang utama, oke. Bisnis utama, oke. Pelayanan utama, oke. Program-program apapun yang kita pikirkan, bagaimana survive itu utama. Tetapi Alkitab mencatat yang terutama adalah bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang tulus. Yang terakhir, karena kasih yang tulus ikhlas menutupi banyak sekali dosa. Hati-hati dengan peringatan Rasul Paulus dalam surat Galatia 5 ayat 15 Bapak Ibu. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah ini yang bahaya. Ini yang terjadi di akhir daripada akhir zaman. Orang sudah tidak memperdulikan kehidupan orang lain lagi. Bahkan maaf ya, ada banyak anak yang mungkin memberontak pada orang tua. Tetapi itulah akhir zaman. Jangan sampai di antara kita saling menggigit, saling menelan. Karena itu akan terbuka peluang di antara kita saling membinasakan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini terakhir. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama, bobotnya sama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Biar kiranya Tuhan Yesus memampukan setiap kita mengasihi dengan paradigma yang baru.
Bukan lagi mengasihi dengan paradigma yang lama, yang hanya sampai di permukaan, umum sekali. Maaf, mereka yang bukan pengikut Kristus pun jauh lebih hebat bisa melakukannya. Tetapi kita memahami dengan paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan oleh hamba-Mu. Kami tahu tidak mudah melakukan firman-Mu dalam kondisi dan situasi yang serba sulit. Tetapi kami diingatkan mengasihi dengan paradigma baru. Karena kami tahu kesudahan segala satu sedekah. Karena kasih atau mengasihi adalah hal yang paling utama. Dan kasih menutupi banyak sekali dosa. Sebab itu biarlah Engkau sendiri memampukan kami Tuhan. Memampukan kami umat-Mu. Sebab kami orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi kami bersyukur. Kami yang seharusnya binasa. Kami diberikan kesempatan. Dan biarlah kesempatan yang sama itu kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Bukan hanya dalam ruang lingkup keluarga kami, tapi bagi sesama kami. Karena kami sudah belajar bahwa mengasihi dengan paradigma yang baru. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang baru. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Ini doa. Segala puji hormat bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk kebaikanmu. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang dahsyat. Segala puji syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanannya. Juga untuk keluarga besarnya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Tuhan Pak Niko Notora Harjo. Tuhan, Engkau pakai dengan lebih dahsyat lagi. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya, juga untuk istrinya. Tuhan berkati Tuhan. Engkau berkati juga anak, cucu, mantu Tuhan. Biarlah melalui keluarga besarnya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Haleluya, haleluya. Juga untuk keempat wakilnya Tuhan. Berkati ya Bapa. Pelayanannya dimanapun berada Tuhan. Engkau sertai dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk KCK kami, Pak Sony Waplo, Tuhan memberkati pelayanannya, pekerjaannya, istrinya, anak, cucu, mantu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap keluarga besarnya dan tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Biar
Tuhan juga memberkati pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap gembala-gembala di CK9. Tuhan Yesus berikan roh unity supaya kami semua boleh bergandeng tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga untuk gembala di LJS, Bapak Gerard Sarapi, Tuhan berkati layanannya, pekerjaannya, dimanapun berada Tuhan, Engkau sertai dan biarlah semua apa yang diperbuatnya Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, rindu berdoa Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati Rusia, Engkau memberkati Ukraina Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan damai sejahtera Tuhan, supaya peperangan boleh cepat selesai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Oh Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan kepada pemimpin-pemimpin ini Tuhan, supaya segera damai Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat setiap korban-korban Engkau beri penghiburan dan Engkau beri perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus peperangan cepat selesai dan semua Tuhan mereka boleh bersandar dan berharap kepada Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau lawat sekali lagi Tuhan Rusia dan Ukraina dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kami boleh berada di Indonesia. Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat damai sejahtera-Mu yang tercurah untuk negeri kami. Engkau lawat dari Sabang sampai Merauke. Oh Tuhan, setiap desa-desa, kota, provinsi, kami percaya Tuhan, Roh-Mu tercurah, kasih-Mu tercurah untuk negeri kami. Terima kasih Tuhan. Roh-roh radikal Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ganti dengan roh kasih, supaya negeri kami boleh saling mengasihi. Terima kasih buat Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berikan pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, Kapolri, Kapolda, Gubernur, wakil-wakil rakyat, Tuhan, dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka memimpin boleh dengan bijaksana, sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh melewati pandemi. Oh Tuhan, semua ini karena kasih dan kemurahan-Mu. Berkati Tuhan, supaya vaksin booster boleh selesai, semua boleh mendapat vaksin Tuhan, sehingga kami boleh mendapat kesehatan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberi kesehatan juga untuk ekonomi negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, perekonomian di Indonesia bangkit. Berkati Tuhan setiap pengusaha-pengusaha Tuhan, agar boleh kembali bangkit. Oh Tuhan, sehingga boleh memperkerjakan karyawan-karyawan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Indonesia bangkit. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Tuhan, Engkau yang lawat anak-anak muda di negeri kami Tuhan. Mereka boleh bangkit Tuhan. Oh Tuhan, mereka boleh menyampaikan Injil-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar amanat agung boleh disampaikan. Curahkan Roh-Mu Tuhan, biar anak-anak muda boleh bangkit. Dan oh Tuhan, Pentakosta ketiga boleh terjadi bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat setiap pengerja di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap pengerja. Engkau lawat Tuhan setiap pengerja di tempat ini. Biar kami semakin bersatu, bergandeng tangan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau lawat. Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Oh, berkati kesehatannya, berkati apa yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memenuhi segala kebutuhan mereka. Juga kami berdoa untuk setiap yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan WL, juga pemusik dan juga multimedia. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati
berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku dan kiranya Tuhan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.